Jangan. Ini kan kita kan diskusi. Iya bang, ya. Lanjut. Jadi nanti pun saya akan menanyakan juga di kitab suci abang juga nanti akan saya. Boleh bang. Ini saya tarik kesimpulan dari abang bang ya. Iya, Kalau kata abang Tom tadi, kalau Yesus tidak jadi disalib berarti tidak ada penebusan. Terjadi penebusan dosa untuk umat manusia. Kalau tidak jadi disalib berarti tidak ada terjadi penebusan Dosa-dosa manusia dan kalau sudah disalib berarti terjadilah penebusan. ya sudah penyempurnaan itu tadi, hukum-hukum itu Oke. tadi. Nah, abang ini kan pengikut Kristiani nih, ya kan? Kalau seandainya abang di situ, apakah abang biarkan Yesus itu disalib atau tidak? Kan sudah saya katakan, itulah sudah kehendak Tuhan. Saya tidak bisa enggak gini bang, ini kehendak Tuhan, saya tidak bisa menolak ini gitu loh bang. Didengerin dulu Bang Tom. Iya. Bang Tom, didengerin dulu pertanyaannya. Iya. Pengikut Yesus Kristus nih. Betul. Posisi kejadian di situ, posisi kejadian di sana, kalau abang ada, abang biarkankah Yesus disalib atau abang batalkan? Ditolong Yesus. Pastinya kan sudah memang kehendak Tuhan ya, kita nggak bisa apa-apa ya, diam saja. Bukan itu pertanyaannya. Didengerin yang benar. Iya, maksudnya kan Tolong berontak gitu kan. tolong dibantu Bang Ati, dia kurang paham kata-kata saya mungkin. Saya berontak gitu kan. Saya mencegah gitu kan. Bang Tom, didengerin ya. Didengerin ya, Bang Tom. Pada saat Bang Tom berada di sana, ya kan? Pada saat penyaliban itu, kira-kira Bang Tom ikut mendukung penyaliban tersebut atau menolong Yesus dari penyaliban tersebut? Yang mana? Diam bukan berarti ikut mendukung. Ya. Enggak, dengar dulu bang. Abang nggak kasihan sama Yesus. Makanya inilah sudah kehendak Tuhan Allah Bapa kami. Jadi kita nggak bisa untuk menolak. Yang saya tanyakan itu adalah sikapnya Abang Tom, sikapnya Abang, gitu loh. Sikapnya Abang kira-kira pas waktu di sana menolak Itulah. atau Makanya pada gini bang, pada saat kejadian Yesus disalib, itu saksi-saksi itu mereka tuh tidak ada yang berontak, tidak ada yang mencegah bagaimana supaya Yesus jangan disalib, tidak ada, karena itu memang sudah diskenariokan atau sudah dirancang oleh Tuhan Allah Bapa kami gitu. ya Seperti itu. Tuhan sama tentara sana mana Iya, karena untuk demi terjadinya penebusan dosa-dosa itu tadi bang, dan penggenapan. Mereka itu dia menonton Yesus disalib itu kan. Kalau belum terjadi itu namanya belum ketahuan kehendaknya Tuhan itu yang seperti apa. Pertanyaan saya gini, pada saat Yesus disalib, Bang Tom ada di sana, kira-kira Bang Tom itu berani atau tidak menyelamatkan Yesus atau hanya membiarkan Yesus? Bukan kehendak, jawabannya berani atau tidak? Ya pastinya kalau apa pasti berani. Berani biar masuk surga kan, namanya berani untuk mencegah, tapi karena sudah memang sudah rancangan Tuhan. Tanya sudah atau enggak? Saya nggak tanya sudah atau enggak. Berani apa enggak mencegah? Ya berani dong, pastinya dong mencegah. Oke. Kalau berani, saya kembalikan. Kalau berani gimana? Ada yang nanya. Seru. Silakan. Seru. Lanjut. Oke, kalau berani menyelamatkan. Ini kan pertanyaan saya tadi nih. Saya tolong Bang saya minta tolong sama Bang Jansa. Kalau berani abang menyelamatkan, berarti kan di situ posisinya gagalkah disalib atau tetap disalib? Gagal atau tetap? Pastinya gagal. Oke, gagal. Kunci ya. Ya. Randall. Terus lagi. Gimana bang? Jangan ketawa dulu bang. Terus. Berarti kalau gagal bang, berarti di situ abang gagal Yesus menebus Yesus. Gagal di situ Yesus sebagai penebusan dosa bang, gitu kan? Makanya karena kehendak Tuhan Allah Bapa kami inilah bisa ini bukan terjadi begitu lancar. Allah Bang Tom, di mana itu di Bible dikatakan kehendak Tuhan disalibkan Yesus? Di mana itu tertulis? Ya, iya benar. Kan sudah tanya Pak. Abang, kan sudah saya Tanya, katakan Bang Hidayat, inilah rancangan Tuhan. Kita sebagai manusia boleh berkata-kata Bang Tom, tetapi dasar kita dari Bible, dari sumbernya, dari apa yang kita yakini sebagai firman Tuhan.
Di mana di Bible dikatakan Tuhan, apalagi Tuhannya Musa, mengkehendaki darah manusia ditumbalkan untuk penebus dosa manusia. Di mana? Oke, sebentar. Ayo. Ini mulai berat, ini pertanyaan ini mulai berat ini. Mulai pusing ini, mulai pusing. Saya tahu arahnya kemana, saya tahu sih. Cuman ya biar yang lain. Oke, lanjut. Itu saya kalau sudah panas lagi kuping saya nyemprong lagi. Ayo lanjut, silakan. Jangan, Ustaz Hidayah jangan, sama Bang Adri jangan. Itu terlalu berat. Kalau saya belajar filsafat suatu kuliah, walaupun saya tidak mendalami betul, saya senang. Karena ilmu filsafat ini mensampingkan ajaran agama. Terus ilmu filsafat ini kebanyakan kita berandai-andai. Umi tanya dulu, antara Nabi Isa dan Nabi Musa siapa yang datang dahulu? Berapa Umi? Antara Nabi Isa dan Nabi Musa siapa yang dahulu? Umi sebentar, orangnya belum ada. Bang, Tunggu aja. Bang, Abang, tolong bacakan Markus. Ya hilang lagi dia. Aduh. Bacakan coba. Di mana Tuhan meminta jatah darah Tuhan atau darah manusia untuk menjadi penebus dosa? Di mana? Kamu bilang ini kehendak Tuhan ya. Dari tadi kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Sampai panas telinga saya. Di mana Tuhan bilang manusia akan mati disalib untuk menjadi tumbal penebus kepada Kristen? Bentar ya, Bang ya. Ini buka Markus. Ini live sampai jam berapa Pak Ustadz? Ini kejap lagi. Sampai subuh. Oke lah, kalau gitu saya izin pamit mundur diri. Saya mau berangkat kerja dulu, siap-siap mau masuk malam saya Bang. Oh iya, terima kasih. Mana, Bang? Security Bang ya? Bang Cicak, security ya? Security ya? Enggak. Saya kerja di rumah sakit umum Bang. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih Bang atas hadirnya. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih banyak semua Bang Tom. Semuanya Bang Tom. Oke, ya sama-sama. Nanti kalau sampai ke tempat kerja, warahmatullahi wabarakatuh. iya nanti kalau masih live, kalau saya sudah di tempat kerja saya gabung lagi. Oh iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bang ya. Markus bilang Kamu cari sampai pagi pun itu Bang Tom. Tidak ada Tuhan bilang dia membenarkan anaknya untuk disalib penebus dosa Bang Tom. Kalaupun kamu temukan itu perkataannya Markus, bukan perkataannya Tuhan atau Yesus. kok gimana Abang bisa mengatakan Oke, coba. perkataan si Markus? Coba sekarang carikan kalau ada memang. Sebentar Bang. Jadi memang saya agak kesulitan karena mata saya pun kurang gitu apa Bang. Kurang katakan ini Alkitab kan agak kecil-kecil tulisannya Bang. Memang karena pasti saya di kampung itu di Sabah. Yang pasti saya di kampung juga agak kesulitan karena sekarang Bible di Malaysia tinggal seperti telapak tangan katanya. Jadi disimpan aja di lemari, digigit-gigit tikus. Oke, ketemu nih Bang, ketemu. Oke, lanjut. Bentar. Saya bacakan untuk Abang ya. Markus 9. Lah ya. Ada kuliah kan? Nah, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan Itu perkataan siapa itu Bang? Di sini sebelum diteruskan saya tanya perkataan siapa itu dulu. Ini kan saksinya Pak. Perkataan Markus ya. Ya sudah dituliskan seperti ini. Dengar dulu, Abang, kita belum siap ini bicara nih. Oke, coba. Oke. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Maksudnya dalam posisi berdiri mungkin sendiri-sendiri gitu ya Bang ya. Nah, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti ini. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu dengar, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun. Di mana di situ Bang, Bapak mengkehendaki anaknya ditumbalkan darahnya Bang, disalib. Sebentar Bang, belum siap, sebentar ya. Lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Jadi ketika mereka tersungkur sujud dan menengadah kepalanya hanya melihat Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah mengatakan, sudah berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kalian menceritakan. Itu suara apa sih? Berisik amat, Bang. Aduh. Tolong Bang, Sparta nih. Biar saya turunkan aja. Silakan lanjut. Jadi Yesus, sebentar ya Bang Tom, saya ingatkan kepada teman-teman yang dibawa. Kalau kita mau naik supaya kelihatan akhlak kita, langsung beri salam dan langsung mute. Itu supaya jangan mengganggu narasi orang-orang di atas. Keinginan saya seperti itu juga Bang. Jadi Yesus berpesan kepada murid-muridnya, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Yesus sudah mengatakan nih, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Itu kan sudah di situ kan sudah sebelum kejadian sudah dikatakan dulu. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah kalian menceritakan apa yang kalian lihat tadi. Bang Tom, sudah selesai kah ayatnya tuh? Ya sudah. Bang, anak Batakasan tadi, kamu menyimak apa yang saya tanya? Mendengarkan? Kira-kira apa yang saya tanya itu Yesus bangkit atau? Enggak apa-apa Bang Hasan. Biarkan ke saya dulu Bang Hasan. Bang Tompur gini. Aku bertanya nama abang siapa? Rupanya abang semua orang dulu. Yang benar. Jangan lari dulu. Yang saya tanya yang mana? Gini. Bang Hidayah bertanya di manakah Allah Bapa menyatakan anaknya akan disalib. Itu yang ditanya, bukan untuk hidup. Dibangkitkan, nanti ditanya lagi siapa yang membangkitkan. Kelengar lagi kue. Yang dimaksud kan yang di mana Allah Bapa menyatakan anaknya disalib itu kan Bang? Iya. Betul. Ya ini dia. Iya. Nah, ini ada di situ disalib Bang Tom. Nah ini dia. Begini Bang Tom ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Bang Tom, kalau saja memang terdapat kronologi ini, bahkan ini, di samping data, saya juga mau ngajak kamu supaya berpikir Bang Tom. Iya. Kalau memang betul-betul ada penyaliban Tuhan di Bani Israel Bang Tom, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, tidak ada orang itu yang menganut agama lain seperti Yudaism dan Yahudi. Karena di sana faktanya bahkan menolak perjanjian baru yang dikarang dari Yunani. Bahkan tidak pernah Yesus membaca yang namanya Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes itu. Sedang itu adalah cerita yang dibuat oleh orang-orang Yunani, menyisipkan satu orang di dalamnya, dijadikan tumbal, dibuat-buat cerita untuk penebus dosa Kristen. Tidak ada Bang Tom di dalam perjanjian lama. Sebentar. Tidak ada satu kata pun Allah meminta jatah darah manusia untuk ditumbalkan di salib, tidak ada. Bahkan di perjanjian baru pun tidak pernah kamu temukan itu. Karena itu adalah buatan Hansip Romawi yang memang mereka ini adalah oknum-oknum membuat satu kitab, disisipkan cerita dalamnya katanya Yesus disalib. Bahkan jam penyaliban Yesus itu ada yang pukul 9, ada pukul 12. Sebentar Bang ya, maaf ya Bang saya potong ya. Injil ini adalah Yesus itu sendiri Bang. Jadi kenapa bisa terjadi adanya Injil? Murid-murid Yesus yang mencatat ini semua Bang. Termasuk Markus? Makanya adalah ini Injil untuk apa? Kebenaran ini. Termasuk Markus Bang Tom? Hah?
Termasuk si Markus? Ya sudah ada yang ada tertulis di sini, Bang. Oke. Sekarang coba kamu cari satu data di mana Yesus punya murid Markus. Di mana itu, Bang Tom? Nama murid Yesus itu Markus, Lukas itu di mana? Bang, itu murid Yesus bukannya 12 saja, Bang. Banyak, Bang. Masa itu banyak yang mengikuti Yesus banyak. Sekarang kamu ini ada sebagian yang nggak tersebut gitu loh, Bang. Ada sebagian kamu ini bertuhan itu dari Bible atau dari data kepala kamu sendiri? Bible. Oke. Sekarang kalau dari Bible, di mana Yesus bilang dia punya murid Markus? Yesus tidak mengatakan muridnya. Nah, berarti Ulangan 4 nomor 2 tadi apa? Amsal 30 nomor 6 tadi apa? Wahyu 22, 18, 19 tadi apa? Jangan ditambahkan, dikurangi apa yang tertulis dalam nas. Betul abangku, betul itu. Abang ngomong nggak salah. Tapi kan murid-murid Yesus kan banyak masa itu. Bukan satu orang yang disebut namanya satu persatu, Bang. Itu. Pada zamannya Yesus mengabarkan berita kebenaran itu, ya kan, menjanjikan keselamatan. Itu banyak yang mengikuti murid-murid Yesus itu banyak. Bang Topur, ini saya mau bertanya. Kamu mengatakan bahwasanya Yesus punya murid bukan hanya 12 murid yang ada. So, tolong sebutkan murid-murid Yesus yang lainnya dong. Makanya itu tadi, Bang, nggak bisa tersebut nama-namanya siapa-siapa aja. Dapat dari mana kamu? Dapat dari mana kamu pengetahuan bahwasanya Yesus banyak murid? Kamu aja nggak bisa jawab. Dapat dari mana pengetahuannya? Maksudnya begini loh, Bang. Makanya ketika Yesus memilih muridnya yang 12 ini yang mungkin akan dekat dengan Yesus. Sebelumnya itu kan banyak juga yang mengikuti Yesus. Kamu tadi bilang apa? Yesus memiliki berapa muridnya? Sekarang saya tanya, Yesus memiliki berapa murid? Sekarang yang dipilih, yang terpilih oleh Yesus. Banyak. Yang terpilih oleh Yesus itu 12 muridnya. Yang terpilih. Tapi yang tidak terpilih itu banyak juga murid Yesus. Banyak yang mengikuti Yesus. Kemana Yesus melangkah diikuti. Karena memang makanya Yesus digelarkan guru juga, Tuhan juga gitu. Alkitabiah, Bang, Alkitabiah gitu loh, ditunjukkan. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu saya gitu loh, selesai. Iya. Jadi Bang Tom, satu-satunya cara Kristen boleh mengalahkan seorang Al-Hidayah ketika kamu jujur. Jujur saya Bang Tom. Bila teman-teman Kristen jujur menggunakan data referensi, bukan dogma, bukan mengikut kata otaknya. Iya. Saya akur Bang, bahwa kita ini manusia punya tahap ilmu tingkat-tingkatnya untuk boleh menjawab dan boleh menerangkan. Iya. Tetapi pernah selama kita diskusi berdepan dengan Kristen yang jujur, ketika ditanya di mana kehendak Bapa untuk Yesus disalibkan, dimakan darahnya, diminum darahnya untuk menebus dosa Kristen, berusaha mencari yang katanya Markus. Sementara yang ditanya apa lain, yang dijawab apa yang lain. Kejujurannya di sini, kembali ke kejujurannya kalau diskusi. Itu Bang Tom ya, kalau memang kau jujur tentang Bible-mu, tidak ada itu Bang Tom, semua itu dogma, doktrin. Sebab itulah Kristen itu imani saja dulu. Baik, itu kan pandangan Abang, pemahaman Abang. Kalau pemahaman saya kan berbeda. Jadi Abang tidak bisa untuk memaksakan pemahaman saya. Apa yang saya imani Abang, tidak ubahnya saya memaksakan iman Abang untuk mengikuti. Bukan iman, bukan soal iman Bang Tom. Yang Abang Tom menjadikan dasar pemahaman itu apa? Apa dasarnya pemahaman Abang? Ya mempercaya apa yang ada di dalam percaya, bukan percaya. Dasar daripada pemahaman Abang itu apa? Jangan bahas percaya, iman, jangan, itu dogma. Kita bahas yang logis lah. Gimana? Apa dasar daripada pemahaman Abang? Maksudnya diartikan dasar pemahaman ini apa nih Bang? Abang bilang katanya ini pemahaman saya. Pemahaman Abang itu berangkatnya dari mana? Yang ada di Injil Bang, di Bible. Oke, di Injil, di Bible. Saya kunci ya. Iya kunci.
kunci. Tunjukkan sekarang kepada Ustadz Alhidayah, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya bahwasanya yang abang sebut tadi sebagai murid Yesus tadi itu ada memang betul-betul di Alkitab. Tunjukkan gitu loh. Tidak ada. Enggak usah. Kalau tahu bilang